Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa mengikuti pelajaran Alkitab bersama-sama. Setelah kita melewati tahun 2022, tiba saatnya kita akan berkomitmen untuk tahun 2023 ini kita akan belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, supaya kita boleh lebih mengenali Tuhan kita dan supaya kita bisa mempraktekannya dalam hidup kita sekalian. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami diberikan hikmat pewahyuan, untuk kami boleh menangkap, mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami boleh dimerdekakan. Dan kebenaran firman Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kami di dalam tahun 2023 ini. Terima kasih, penuhi hati dan hidup kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan yang ada dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Judul daripada pendalaman Alkitab ini adalah Janganlah Memfitnah. Saya akan bacakan ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah engkau saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum, dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau menghakimi sesama manusia? Nah, bagian pertama itu kita akan coba memahami bagaimana pengertian daripada memfitnah. Dalam bahasa Yunani kata memfitnah itu disebut dengan kata laleo. Nah, kata laleo itu berarti berbisik-bisik, membicarakan orang tertentu di belakang orang yang dibicarakan. Artinya yang dibicarakan itu tidak pernah tahu bahwa dirinya sedang dipergunjingkan, sedang diomong hal-hal negatif yang ada mengenai dirinya. Jadi itu hal yang pertama. Jadi ini pada umumnya gosip atau omongan-omongan ini bersifat merusak nama baik seseorang. Nah, kejelekan daripada memfitnah itu yang pertama adalah belum tentu data yang dimiliki oleh orang yang membicarakan itu valid. Dalam arti belum tentu datanya seperti itu. Orang bisa salah dengar, orang bisa salah lihat, atau salah mengambil kesimpulan hingga kemudian orang itu dihakimi sebagai orang yang bersalah lalu dipergunjingkan. Nah, kalau dipergunjingkan tanpa kehadiran orang tersebut, maka kita akan melihat bahwa orang itu tidak bisa memberi klarifikasi. Orang itu tidak bisa memberi penjelasan duduk permasalahannya. Ya, jadi ini betul-betul penghakiman yang luar biasa tanpa kehadiran orang yang dipergunjingkan. Ya, dan merusak nama baik seseorang. Kedudukan bisa dicopot hanya karena dipergunjingkan yang negatif dan orang percaya. Nah, saya akan coba mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, Petrus mengatakan bukan saja kita perlu tidak melakukan apa yang disebut fitnah, tetapi dia mengkategorikan itu sebagai sebuah kejahatan. Ya.
sebuah dosa. Dan Petrus berkata, buang segala kejahatan itu yang di dalamnya termasuk fitnah. Karena fitnah itu menghakimi orang tanpa orang itu bisa membela diri atau menjelaskan duduk permasalahannya. Jadi, nah yang celaka lagi adalah ketika sampai kepada orang ke-7 beritanya atau ke-10, itu sudah ditambah dengan bumbu-bumbu mengenai orang tersebut. Kalau datanya cuma A, nanti sampai orang ke-10 beritanya itu sudah ditambah ada begini, ada begitu dan sebagainya. Jadi memang fitnah tidak boleh ada dalam komunitas, fitnah tidak boleh ada dalam gereja. Nah, tadi orang ada yang tidak berniat tidak berniat untuk membicarakan atau menghancurkan seseorang, tapi akibat dari perbuatannya seseorang bisa hancur. Tapi fitnah itu bisa memiliki arti yang berbeda, yaitu memang sengaja mau menghancurkan nama baik seseorang. Supaya orang itu tidak dipercaya lagi di perusahaan, supaya orang itu tidak dipercaya lagi di pemerintahan, dan seterusnya. Jadi ada dua macam, kita cuma gemar membicarakan gosip, tapi itu akibatnya mencelakakan orang itu, nama baiknya menjadi rusak, atau memang ada orang yang dalam hati punya niatan menyerang, menjatuhkan orang tersebut. Nah, saya akan bacakan Imamat 19 ayat yang ke-16. Bagaimana bunyinya? Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Ya. Sekali lagi saya ulang. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Nah, hukum Musa mengajarkan supaya kita itu jangan kesana kemari untuk menyiarkan, memberitakan kelemahan orang yang belum tentu itu benar. Ya. Karena itu bisa merusak. Ya. Jadi bahwa ada orang suka membicarakan kelemahan orang atau kekurangan orang, itu sudah ada sejak zaman Musa. Sampai ada katakan jangan menyebarkan kemana-mana. Sungguh sebuah nasihat yang bagus dari Plato. Dia berkata, kalau engkau mendengar berita buruk dari seseorang, cek apakah itu benar. Lalu yang kedua, kalau seandainya pun itu benar, apa ada manfaatnya diberitakan kemana-mana. Nah, setelah bisa mengevaluasi ini, baru engkau bersikap. Tapi Plato berkata, yang terbaik adalah tidak memberitakan kelemahan orang lain kemana-mana. Nah, sekarang berita bohong itu bisa disampaikan lewat medsos. Lalu kalau itu viral, seluruh Indonesia tahu bahwa si A dituduh melakukan ini. Akibatnya sangat buruk. Ya. Terkenal sebagai orang yang tidak baik, padahal duduk perkaranya tidak seperti yang dibicarakan. Ya. Jadi kerusakan sekarang dengan dimasukkan beritanya di medsos, itu luar biasa dahsyatnya. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara contoh mengenai fitnah itu. Kemudian bertanyalah raja, di mana anak tuanmu? Jawab Sibah kepada raja, ia ada dalam Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkata raja kepada Sibah, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Sibah, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Jadi ini
latar belakangnya adalah ini anak Yonatan, ya, yang namanya Mephiboset. Daud dan Yonatan punya sebuah perjanjian yang abadi. Berjanji untuk saling bukan saja bersahabat di antara mereka, tetapi turunan mereka juga diharap bisa saling berkerabat dan saling menolong. Nah, Mephiboset ketika Daud beserta dengan rakyatnya keluar Yerusalem karena akan dikepung oleh Absalom, maka Daud pergi mengungsi, melarikan diri. Nah, dalam pengungsian itu dia berjumpa dengan Mephiboset. Lalu bertanya Daud, "Mana tuanmu, Mephiboset?" Lah, jawaban dari Siba itu sebuah tuduhan, sebuah fakta yang palsu. Dia berkata, dia ada di Yerusalem. Dia sedang bergembira karena engkau, Raja Daud, lari dari Yerusalem. Dia menanti tahta itu jatuh atas dirinya. Wah, mendengar kata-kata ini, Daud menjadi panas hati dan berkata kepada Mephiboset, berkata kepada Siba, segala milik dari Mephiboset menjadi milikmu. Jadi kita melihat kepercayaan Daud kepada Mephiboset hilang. Semua hartanya diserahkan kepada orang lain yang memfitnah. Ya. Tapi puji Tuhan, nanti ketika Daud bisa kembali kepada ke Yerusalem, lalu Mephiboset itu datang. Dia sudah tidak memotong janggutnya, rambutnya, pakaian kotor. Alkitab berkata dia tidak mandi karena duka cita tentang nasib daripada Daud. Ya. Lalu dia pakai pakaian seadanya. Di sini Daud baru terbuka. Oh, ternyata Mephiboset bukan seperti yang dituduhkan. Lalu dia berkata, separuh dari yang aku serahkan kepada Siba harus dikembalikan kepada Mephiboset. Nah, di sini kita melihat ya, orang bisa janji Daud kepada Yonatan itu bisa batal gara-gara ada fitnah. Jadi fitnah memang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, ada lagi sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 12 sampai 13. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datang dua orang yaitu orang-orang Durusila itu lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Durusila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Nah, ini cerita mengenai Nabot yang punya kebun anggur yang berdampingan dengan kebun daripada Ahab. Nah, Ahab kepengen memperluas kebunnya lalu dia mau membeli. Jadi bukan mau merampas, membeli. Tetapi karena itu merupakan tanah warisan yang tidak boleh dipindahkan ke siapapun menurut hukum Musa. Maka Nabot tidak mau menjual berapapun harganya. Ya. Jadi itu yang pertama. Dan ini mengakibatkan kekesalan, kejengkelan dari raja. Ya. Lalu Isabel, istrinya, setelah tahu duduk perkara, dia merekayasa tuduhan, fitnah terhadap Nabot. Dikatakan Nabot mengutuki Allah, Nabot mengutuki raja, hingga akhirnya dalam persidangan itu diputus. Nabot harus dihukum mati. Nah, di sini kita melihat, ini rekayasa fitnah. Itu berakibat pertama, matinya Nabot, dan kedua,
kebunnya dirampas oleh raja. Jadi fitnah ini betul-betul luar biasa dampak dan akibatnya. Kita harus mencegah jangan sampai dalam sebuah komunitas Kristiani. Apakah itu gereja, apakah itu komsel, atau apapun itu ada gosip. Kalau ada berita mesti dicek ulang apakah benar. Itu hal pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Pak Gun tadi menyampaikan bahwa fitnah itu sangat besar dampaknya. Ya, merusak. Ya, bisa merusak. Dan kalau dari contoh yang tadi Pak Gun sampaikan, fitnah itu juga bisa membuat seseorang itu kehilangan hartanya, kedudukan. Ya, kalau kita aplikasikan dengan kondisi sekarang, kalau kita memfitnah seseorang atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain, dia juga bisa kehilangan pekerjaannya, begitu ya. Bisa kehilangan masa depannya berarti. Ya. Berarti kita menghancurkan hidup seseorang. Padahal itu hanya dari sebuah ucapan yang namanya fitnah berarti adalah nggak benar berarti ya. Kalau menyampaikan sesuatu yang benar namanya bukan fitnah. Ya. Tetapi menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain dan dampaknya bisa membuat orang lain kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan masa depan, bisa kehilangan keluarga juga mungkin ya. Karena ada orang-orang juga yang karena fitnah kemudian hubungan antara suami istri jadi rusak, hubungan orang tua dengan anak bisa jadi rusak begitu ya. Jadi ini berarti warning buat kita bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Ya, dengan mulut kita karena dampaknya itu begitu bisa panjang ya. Bisa panjang, bahkan kalau kita lihat dari yang tadi Pak Gunawan jelaskan itu bisa menyebabkan kematian seseorang. Ya. Berarti dengan kata lain adalah fitnah itu juga bisa berarti menyebabkan pembunuhan. Gitu ya. Nah, tadi Pak Gunawan mengatakan bahwa ada yang dengan niat jahat, tetapi ada juga tanpa ada niat, tapi dia tidak tahu berita yang dia dengar, kemudian dia terima begitu saja, tidak ada klarifikasi, kemudian disebarkan. Nah ini mungkin yang bahaya, yang menyebarkan sesuatu tentang orang lain yang kita belum tahu kebenarannya. Kalau berita yang baik itu memang baik, tapi kalau ada sesuatu tentang orang lain, mungkin kita harus berhati-hati, kita harus jaga supaya mulut kita ini tidak kita gunakan untuk membicarakan tentang orang lain. Apalagi kalau kita tidak pasti. Tidak pasti kebenarannya. Dan orang juga mungkin misalnya kalau saya membicarakan Pak Gunawan begitu, saya nggak tahu apa-apa, Pak Gun juga nggak sempat klarifikasi, sehingga orang lain yang mendengar menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Pak Gunawan, contoh dari Siba itu juga sepertinya ada yang ini hampir sama dengan manas-manasin gitu ya. Ya, manas-manasin ngomong sesuatu tentang orang lain, kemudian ditambahin bumbu manas-manasin sehingga kemudian orang lain itu menjadi panas hati dan kemudian Daud dia menyerahkan harta yang harusnya menjadi milik Mephiboset kemudian diserahkan kepada Siba gitu ya. Jadi nggak boleh manas-manasin juga ya Pak Gunawan ya. Yang bikin panas itu kan ini. Mephiboset ada di Yerusalem sebab katanya hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah ini sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin kalau Absalom menang, Absalom yang jadi raja, bukan Mephiboset. Apalagi Mephiboset itu kakinya dua-dua lumpuh itu ya. Jadi itu orang invalid tidak bisa menjadi raja. Nah, ini tapi kalau orang baru dalam kedukaan dengar omongan ini panas, kurang ajar ini orang yang aku tolong malah kepengen menduduki tataku gitu. Berarti logikanya jadi nggak jalan ya Pak Gun ya? Betul, ketika dalam stres, dalam tekanan hidup. Jadi nggak bisa berpikir dengan jernih itu. Nah, saya mau tambahkan lagi. Jadi mungkin kita tidak pernah punya niatan menghancurkan nama baik seseorang.
Tapi walaupun niat itu tidak ada, tetapi omongan itu bisa menghancurkan. Tadi kan ada yang punya niatan untuk menghancurkan. Tapi ini pada umumnya tidak punya niatan. Gitu. Tapi walaupun tidak punya niatan, dampak dan akibatnya bisa menghancurkan nama baik orang, kepercayaan orang, atau posisi seseorang. Itu. Jadi jangan kita bilang, oh yang penting saya tidak punya niatan jelek. Gitu. Jangan. Walaupun tidak punya niatan jelek, tapi kalau berakibat luar biasa, jangan dilakukan. Itu. Berarti dampak daripada pembicaraan kita itu, Iya. kita harus selalu ingat ya Pak Gun ya. Kita harus ingat bahwa apa yang keluar dari mulut kita ini bisa menghancurkan orang lain gitu. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan tentang orang lain. Harus harus jaga mulut begitu ya Pak Gunawan ya. Itu sebabnya Yakobus itu memberi porsi mengenai lidah, mulut itu di pasal 3. Cukup panjang. Jadi memang Yakub adalah rasul yang memahami. Ada dosa yang kelihatan perbuatan berzina, membunuh, dan sebagainya. Tetapi ada yang lewat mulut ini, betul-betul bisa menghancurkan. Ya, jadi itu bagian pertama dari pengertian kata laleo. Ya, jadi bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Berarti Pak Gunawan aplikasinya ya. Aplikasinya dalam hidup kita juga berarti bukan cuma kita nggak boleh menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepada banyak orang yang kita nggak ngerti kebenarannya, tetapi kita juga sebagai orang yang mendengarkan berita dari orang lain, kita juga harus jangan mudah percaya begitu. Karena belum tentu apa yang kita dengar itu adalah sebuah kebenaran begitu. Nah, jadi betul. Jadi kalau itu ada kecurigaan terhadap bendahara sebuah organisasi atau perusahaan, kita ngomong aja kepada atasan. Saya kok dengar seperti ini, dicek coba. Benar tidak? Karena ini sesuatu kok itu merusak organisasi, itu merusak perusahaan. Mesti kita kasih tahu. Kita sebagai orang percaya harus menyampaikan supaya jangan terjadi kerusakan yang hebat. Tapi pemiliknya harus cek and recheck gitu. Ya. Jadi kata yang menarik dari tadi Pak Gun kasih tahu mengenai Plato ya. Iya. Jadi buat apa sih? Ya. Manfaatnya buat apa? Betul. Gitu loh. Kita apa maknanya orang, gitu. Loh. Ya. Jadi seandainya benar, lalu kalau disampaikan orang lain apa manfaatnya? Jadi akhirnya orang berhubungan dengan Plato itu sudah tidak lagi suka ngomong yang jelek-jelek mengenai orang lain. Karena akan ditanya, sudah dicek? Kau saja, apa manfaatnya kalau disebarkan? Nah itu orang akan tersudut gitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi sekarang pengertian yang kedua. Kata laleo itu bisa berarti menusuk atau menggigit dari belakang. Ini lebih condong atau lebih kepada orang yang punya pertemanan baik. Tapi membokong, tapi menusuk dari belakang. Kok yang tadi yang pertama itu sembarang orang gitu loh, sembarang orang. Tapi kalau yang kedua ini pada umumnya tidak selalu. Ini orang-orang yang punya hubungan yang dekat gitu, yang dipercaya, kemudian melakukan pengkhianatan, melakukan apa. Tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang mencelakakan orang yang baik atas dirinya itu. Jadi yang kedua kata laleo itu sudah bukan bicara soal mulut aja ya, tetapi soal tindakan yang mencelakakan gitu. Nah, kalau itu teman baik, siapa yang waspada dong? Teman baik, wah itu bisa jalan rangkulan, ngobrol. Kita tidak waspada. Tapi dia nikam dari belakang gitu. Nah, saya akan ambil contoh di dalam 2 Samuel 17 ayat 6 sampai 7. Ketika Husai datang kepada Absalom berkata Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakan.
Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Nah, saya perlu jelaskan dulu siapa Husai. Husai ini adalah orang pintar yang nasihatnya didengar oleh banyak orang. Dia dianggap sebagai orang bijaksana. Nah, dia mau mengikut Daud dalam pengembaraan. Lari dari Absalom. Tapi dia berkata, lebih berguna kamu mendampingi anakku Absalom. Karena kamu bisa nanti mematahkan nasihat-nasihat Ahitofel. Alkitab mengatakan nasihat Ahitofel itu bagaikan sabda dari Tuhan sendiri. Nasihatnya itu luar biasa hebatnya. Nah, lalu Ahitofel itu menyarankan begini kepada Absalom. Absalom itu cucu dari Ahitofel. Dia berkata, kalau kamu mau ikuti nasihat saya, kasih saya pasukan beberapa ribu saja cukup. Malam ini kita berangkat seberangi Yordan. Saya yakin Daud dan pasukannya sedang istirahat. Kita mendadak menyerang. Lalu kita tidak usah bertempur dengan pasukannya, tapi tangkap Daud dan hukum mati. Lalu kita tidak perlu ada sebuah pertempuran besar di antara suku Yehuda dan suku Israel. Jadi kita gerak cepat, lalu tangkap saja Daud, hukum mati, urusan selesai. Lah, karena Husai itu sudah bergabung dengan Absalom, dan Absalom juga sadar Husai ini orang pintar, orang bijak. Dia tanya sama Husai. Ini loh yang disampaikan kepada Ahitofel. Nah, dalam hati Husai itu dia mengakui kebenaran dari omongan Ahitofel. Benar itu. Dalam hati dan dalam pikiran. Tapi karena ia memihak kepada Daud, dia berkata, ini salah. Dia bilang. Lalu dia tunjukkan apa yang lebih baik. Kumpulkan 11 suku. Nanti pasukanmu akan seperti pasir di pantai, begitu banyak. Kalau dia ada di sebuah kota kepung, sampai kota itu kita robohkan dan kita tangkap Daud. Engkau sendiri akan memimpin peperangan ini. Lah, Absalom ini mendengar nasihat daripada Ahitofel. Oh iya ya, kalau aku yang mimpin, aku yang ngalahkan, aku yang jadi raja kan lebih prestis daripada Ahitofel yang bergerak untuk menangkap. Lalu nasihat Husai didengar. Malam itu Daud selamat. Jadi di sini kita ngelihat Husai itu seperti memberi nasihat. Nasihatnya memang benar. Tapi nasihatnya memberi peluang Daud untuk melarikan diri terlebih dahulu dari tepi sungai. Ini sebabnya malam itu Husai menyuruh orang untuk memberi Daud, cepat pindah. Itu. Jadi ini Husai dapat dikatakan kata laleo. Jadi omongannya, nasihatnya ini bukan untuk supaya Absalom menang. Tapi supaya Daud itu lepas dari bahaya dan nanti dalam pertempuran memenangkan pertempuran itu. Nah, orang yang semacam ini disebut dengan kata laleo dalam pengertian yang kedua. Kalau yang pertama lebih pada gusip, lebih pada data yang tidak baik yang kita tebar kemana-mana. Yang kedua ini tindakan kita yang sepertinya kita membela tetapi sebetulnya kita menikam dari belakang. Ya, tetapi bahwa nasihat Husai itu bisa menang atas Ahitofel, menurut saya itu ada juga karya Tuhan ya. Tuhan campur tangan, Tuhan masih mau memakai hidup Daud sebagai raja di Israel. Gitu.
Lalu dalam Lukas pasal 22 ayat 47, dikatakan begini, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, maksudnya Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Jadi Yudas ini adalah orang yang selama 3,5 tahun, kemana Yesus pergi, dia ikut. Di mana Yesus tidur, dia ikut tidur. Makan bersama, jalan bersama, tidur bersama. Dan dia juga dipercaya sebagai bendahara keuangan dari Yesus. Kan Yesus juga menerima sumbangan-sumbangan dari orang-orang, ya. Jadi itu dipercaya kepada Yudas. Nah, ini kan berarti orang yang punya posisi dalam 12 rasul. Ya. Tapi dia itu kemudian berkhianat. Nah, karena orang Farisi, orang ahli Taurat dan tua-tua Israel itu kepengen nangkap Yesus. Tapi kok malam hari kan tidak jelas siapa. Nah, Yudas itu bersedia untuk nanti orang yang aku peluk itu yang ditangkap. Itu memberi kode, memberi sinyal orang ini yang namanya Yesus. Dan kemudian Yudas memeluk Yesus. Lalu orang-orang menangkap dia. Nah, orang yang 3,5 tahun mendampingi Yesus, yang tidak pernah dimaki-maki, tidak pernah dihujat, dan tindakannya juga yang mau berkhianat juga tidak diomong oleh Yesus dalam pesta pada malam hari. Ketika perjamuan kudus, Yesus cuma satu di antara dua ini akan mengkhianati aku. Tapi bahwa itu Yudas tidak pernah diomong. Jadi betul-betul Yesus itu melindungi. Tapi balasannya ada mengkhianati. Ya. Dia dapat uang untuk informasi itu. Nah, sikap daripada Yudas yang seperti ini bisa dikategorikan katalaleo. Artinya, orang yang dekat itu yang menikam. Orang yang dekat itu yang mencelakakan. Nah, saya perlu sampaikan kepada saudara, kata mencium itu kan dari kata phileo. Phileo itu yang pertama bisa berarti mencintai. Orang pacaran, suami istri itu phileo. Tetapi ini bisa dipakai dalam pemahaman yang lebih dalam lagi. Kalau seorang anak ada di luar negeri, zaman dulu belum ada HP, cuma telepon, ya. Lalu setelah 1 tahun kembali berjumpa dengan mama papanya. Saya meyakini yang anak sudah rindu pada orang tua akan memeluk erat. Dan orang tua yang berpisah dengan anaknya sepanjang 1 tahun akan memeluk anaknya itu erat-erat dengan intensitas. Kalaupun mencium pipi kanan, pipi kiri itu cukup lama. Ya. Ciuman yang begitu lupa. Nah itu yang namanya phileo. Lah, kalau kita terjemahkan video dalam pengertian ini betul-betul Yudas kurang ajar. Bukan saja mengkhianati dengan ciuman, tapi dengan ciuman yang penuh intensitas. Seperti orang yang begitu kangen. Tapi isinya mengkhianati. Jadi di sini kita melihat kata laleo itu berarti punya 2 makna. Omongan kita yang merusak nama baik seseorang, itu yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, tindakan kita yang tahu itu orang yang baik hubungannya dengan kita, tapi kita tega mengkhianatinya. Itu yang saya sampaikan untuk bagian yang kedua. Berarti kita juga harus hati-hati dengan orang yang dekat dengan kita juga. Betul. Ya.
Betul. Contohnya Yudas dengan Yesus, Ya. kemudian Husai dengan Absalom. Absalom, Dengan ya. Absalom ya. Jadi Kan tidak menduga. Iya. Kalau itu apa ya? Kalau itu musuh kita waspada. Tapi kok bukan musuh, teman baik. Waduh, kita tidak waspada. Iya. Pak Gun, tapi kembali kepada pokok pembahasan kita, kan kita ambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 11 ya, jangan saling memfitnah. Saya ingin konfirmasi saja bahwa jangan saling memfitnah. Berarti yang pertama kamu jangan suka gosipin orang dan memfitnah orang lain karena dampaknya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah jangan menusuk orang lain dari belakang. Artinya ketika kita bersahabat dengan seseorang, bukan cuma kita berhati-hati dengan orang lain karena dia bisa memberikan nasihat yang menjerumuskan kita atau dia bisa menikam kita dari belakang. Tetapi yang firman Tuhan ajarin kepada kita pada malam hari ini adalah jangan kita sendiri yang kemudian menjadi orang yang mencelakakan orang lain dengan perbuatan kita begitu ya. Karena kan Yakobus bilang jangan memfitnah, jangan kata laleo. Berarti jangan memfitnah, dan yang kedua jangan menikam orang yang berbuat baik kepada kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari kan banyak Pak Gun ya, kita ada orang kita baiki, kemudian kita berjuang demi hidupnya dan sebagainya, tapi tiba-tiba dia menusuk dari belakang. Saya pikir ini juga bisa banyak terjadi. Betul. Gitu ya. Istilahnya misalnya gini, rahasia perusahaan yang dipercayakan kepada orang itu, dia sampaikan kepada orang lain, itu juga termasuk kata laleo, berkhianat kepada perusahaan. Gitu. Nah, saya mau langsung saja supaya ini sebelum kita pindah, ini loh. Karena tadi Ibu Gunawan saya bilang itu jangan saling memfitnah. Saya langsung bicara ke situ saja. Jadi kalau fitnah saja, satu orang yang melakukan fitnah itu akibatnya begitu buruk. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gereja terjadi saling memfitnah. Wah, kehancurannya itu sudah dipastikan hancur lebur. Ini gereja yang penuh dengan isu, gosip itu. Lalu orang sudah tidak lagi cek and recheck, percaya. Yang sebelah sini ngomong A, yang sebelah sana ngomong B. Wah, itu perlu sebuah apa? Pemulihan yang luar biasa. Orang berhikmat harus diturunkan di situ untuk merangkul dua pihak ini supaya jangan seperti itu. Kita bisa bayangkan, satu gosip aja sudah bikin kita pusing kepala. Tapi kalau itu saling, ini nyerang balik gitu. Wah, aku digosip ini, aku balas. Nah, kalau cuma dua orang masih kita bisa batasi ya, tapi kalau tidak, waduh, kerusakan yang tidak terbayangkan terjadi. Ya. Nah, itu yang perlu. Berbicara mengenai saling, Pak Gun. Tadi kan memang ayatnya juga bilang jangan kamu saling memfitnah. Ya, dan tadi Pak Gun menjelaskan bahwa kalau satu orang saja memfitnah orang lain itu dampaknya bisa di awal tadi Pak Gun sudah bicarakan karir bisa mati, keuangan bisa hancur, kemudian orang bisa mati, begitu ya, bisa terjadi pembunuhan dan sebagainya. Apalagi kalau saling. Dan Pak Gun sudah menjelaskan bahwa itu lebih berbahaya lagi daripada cuma sekedar satu orang yang tidak berhati-hati dengan mulutnya, begitu. Pak Gun, berarti berarti begini, apakah bisa saya mengatakan seperti ini? Berarti kalau firman Tuhan Yakobus bilang kamu jangan saling memfitnah. Berarti bukan cuma, yang pertama bukan cuma saya nggak boleh ngomong hal yang tidak benar tentang orang lain, tetapi hal yang kedua adalah penjabaran daripada ayat itu adalah kalau toh satu hari ada orang yang memfitnah kita, berarti kita tidak boleh membalas ya. Karena kalau kita membalas kan berarti nanti akan terjadi saling gitu. Jadi gini, kita boleh melakukan klarifikasi.
Jadi misalnya kepada orang yang dianggap bijak dituakan dalam itu. Sampaikan gitu. Karena kalau tanpa klarifikasi ini repot gitu. Jadi ini loh duduk perkaranya gini. Tapi jangan membalas, memfitnah gitu loh. Jadi salah satu kelemahan yang membuat memfitnah itu merusak karena tidak ada kesempatan klarifikasi. Ini loh duduk perkaranya, saya tidak berbuat seperti itu. Mereka hanya salah lihat, mereka salah dengar. Atau datanya benar tetapi kesimpulannya tidak benar. Nah misalnya ada tokoh gereja satu malam banyak kempes. Lalu dia minggir dan itu ada warung dan di tepi warung, di sampingnya warung ada tempat bordil. Lalu orang itu tokoh gereja itu ada di situ dalam arti untuk supaya ban cadangan menggantikan. Nah, dia sementara itu duduk di depan warung. Nah, kalau ada orang lewat pakai mobil, ini tokohnya gereja tertentu ini. Ada di situ. Ada di situ malam hari gitu. Wah, ini orang ini munafik ini. Dia suka sama pelacur, tapi punya posisi penatua, posisi majelis gereja, pengurus gereja, dan seterusnya. Suka firman Allah. Wah, kalau itu ditebar, apa yang dilihat benar. Tapi kesimpulan dari orang itu tidak benar. Itu loh. Jadi bisa apa yang dilihat benar, tapi kesimpulan itu tidak benar. Itu. Jadi kita mesti kalau ada berita itu memberi kesempatan orang untuk memberi klarifikasi itu paling baik. Kalau kita mau, lalu kemudian setelah klarifikasinya jelas, kita justru tebarkan hal yang positif. Duduk perkaranya enggak gitu kok. Itu karena ban yang gembos, kebetulan saja ada di situ. Tapi tidak punya tujuan untuk, dia bawa istri dan anak di mobil. Jadi tidak mungkin dia dengan pelacur. Dan mungkin istri bisa diajak untuk menyaksikan, benar loh, suamiku itu kayak gitu. Gitu. Nah kalau sudah begitu kan masalahnya jadi clear. Ya. Jadi yang tidak boleh, yang jahatnya fitnah itu karena tidak memberi kesempatan orang untuk memberi klarifikasi. Bisa salah lihat, bisa salah dengar, atau tidak salah lihat, tidak salah dengar, tapi salah kesimpulan. Gitu. Nah yang saya kasih contoh ini salah kesimpulan. Datanya benar, yang dilihat, ini penatua ini. Ini yang suka istilahnya kalau dulu bawa nampan perjamuan kudus misalnya. Kok ada di pendeta. Ya, atau pendeta sekali, wah ini lebih celaka lagi. Nah kalau suruh membuktikan kan sulit, kecuali istri dan anak-anak dibawa. Kalau dia tidak bawa siapa-siapa. Kan ada pelayan-pelayan Tuhan yang kalau diundang Petra pulang naik mobil sendirian. Tidak bawa istri, tidak bawa siapa-siapa. Lah kalau dia ada di situ, wah itu habis khotbah di PCC malah, wah terus istirahatnya malah di situ. Waduh itu kan gimana dia bisa memberi memberi pertanggungan jawab bahwa sebetulnya tidak itu. Itu sebabnya memang istri perlu mendampingi suami kalau pergi keluar kota. Jangan berkata saya tidak tugas. Wes, ini urusan suami. Kalau ada apa-apa yang seperti saya omongkan, gimana? Itu karir itu hancur. Siapa percaya? Minimal ada praduga. Wah, ini pendetaku nakal ini. Ini kan celaka. Lalu nanti kalau dia minggu-minggu atau bulan-bulan berikutnya dia khotbah. Wah itu orang sudah tidak bisa menerima berkat seperti dulu lagi. Karena apa? Salah mengambil kesimpulan. Bukan salah lihat. Nah itu. Jadi, tapi kalau ada temannya, ya tidak harus istri, tapi ada orang lain. Itu, saya termasuk orang yang dulu berangkat sendirian, tidak ngajak jemaat, tidak ngajak istri. Misalnya ke Jogja, malam setengah
9 gitu saya nyetir sendiri dari Jogja ke Semarang. Ya. Saya tidak berpikir, nanti kok banyak gembos. Kalau ada apa dan sebagainya, enggak pernah punya pikiran itu. Tapi kok sekarang saya sudah lebih berhikmat. Berarti klarifikasi penting ya Pak Gun. Ya. Karena pada umumnya adalah kalau tidak klarifikasi, berita yang negatif tentang seseorang yang disebarkan oleh satu orang, itu nanti kan akan nyebarnya ke banyak orang. Yeah. Nanti si A ngomong lagi ke si B ngomong ke si C ngomong ke si D sampai kemudian banyak orang yang tahu begitu. Yeah. Padahal itu sudah salah. Dan bahayanya adalah bahwa sebuah berita kalau berulang-ulang kali disebarkan itu dianggap sebagai kebenaran. Itu bahayanya begitu ya. Betul. Jadi perlu klarifikasi dan kemudian saya berpikir gini Pak Gun, seandainya nih kita pernah bersalah dengan mulut kita menyebarkan sesuatu tentang yang negatif tentang orang lain. Kemudian ada klarifikasi, ternyata enggak seperti itu loh, enggak seperti yang kita ngomongin begitu. Kita juga harus konsekuen loh. Kita harus menjadi orang yang berbesar hati untuk mau mengakui bahwa apa yang pernah kita sampaikan tentang seseorang kenyataannya enggak seperti itu. Ya, karena pada umumnya kan orang ternyata dia ngerti kebenarannya enggak seperti itu loh, tapi dia tidak mau memulihkan nama baik orang lain dan tidak mau tidak mau gentleman begitu untuk saya tuh kemarin salah ngomong ya maaf ya, berita yang saya sampaikan itu enggak benar. Kebenarannya adalah seperti ini. Itu mungkin jarang orang seperti itu, tapi kalau kita belajar firman Tuhan hari ini kan berarti kita harus seperti itu begitu. Dan saya pikir kalau seseorang berani misalnya di mimbar gitu ya, dia ngomong apa yang saya sampaikan itu ternyata enggak benar, sudah diklarifikasi. Enggak benar. Saya minta maaf, kalau berita ini tersebar kemana-mana, saya minta kepada Mr. X yang dirugikan nama baiknya, saya minta maaf. Loh, orang justru akan angkot topi loh. Orang ini bisa salah ngomong, tapi bersedia meralat omongannya. Jadi memang mulut itu makanya Yakobus dalam pasal 3 kan bilang api itu bisa melahap hutan yang luas. Mulut itu, lidah itu cuma kecil, tapi seperti kapal itu kemudinya di situ. Benar di kemudinya, arah hidup kita benar. Salah di situ, hancur. Jadi itu memang luar biasa. Kita berdoa supaya gereja-gereja minimal yang ada di Immanuel tidak ada yang suka memfitnah, apalagi saling memfitnah. Jadi kebesaran hati perlu ada pada orang-orang yang merusak nama baik itu. Nah, saya lanjutkan dengan nomor yang lain. Tuhan satu-satunya yang layak menilai kita. Di dalam ayat yang ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Hakim itu kan yang mengadili. Siapa? Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Lalu ditutup dengan sebuah kalimat. Siapakah engkau hingga engkau menghakimi, menuduh seseorang? Itu. Jadi ini hanya Tuhan yang kalau berkata kamu salah, itu benar-benar salah. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, parameter Tuhan untuk menilai kita itu apa? Bagi orang Israel itu 10 hukum. 10 hukum. Dari 10 hukum itu yang ada di dalam 2 loh batu. Nomor 1 sampai 4 itu bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu, Dia satu-satunya.
Lalu yang kedua, jangan kamu menyembah berhala. 3, jangan sebut nama Tuhan sia-sia. 4, kuduskan hari Sabat. Lalu nanti yang nomor 5 sampai 10 itu lebih berkaitan dengan hubungan antar manusia. Hormati orang tua. Orang tuamu mungkin sudah tidak bisa apa-apa. Tapi balaslah apa yang dilakukan di masa lalu dari orang tua. Rawat ya orang tua. Lalu ada jangan jadi saksi dusta, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan milik orang lain, dan seterusnya. Nah, 10 ini sudah cukup untuk mengatur hidup manusia. Nah, kalau yang kita bicarakan fitnah itu kan hukum ke-9. Alkitab dalam Keluaran pasal 20 ayat 16, itu berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dusta ini bisa karena kita yang merekayasa, pengen menjatuhkan seseorang. Atau kita cuma usil, mau ngurusin orang lain. Tapi akibatnya itu dusta disebarkan. Gitu ya. Jadi sebetulnya 10 hukum itu sudah cukup untuk mengatur masyarakat tentram. Hubungan dengan Tuhan bagaimana, hubungan dengan sesama itu bagaimana. Nah, lalu yang kedua, buat orang yang bukan orang Yahudi. Ya. Dari mana mereka bisa mendapat istilahnya hukum Taurat seperti ini? Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, kepada mereka-mereka itu Tuhan menaruh pengertian mengenai hukum Taurat itu dalam hati orang-orang tanda kutip yang kita biasa sebut dengan kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya akan coba bacakan Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Sebab dengan demikian mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah ini Alkitab khususnya Paulus memberitahu kepada jemaat di Roma. Buat orang-orang yang belum mendapat berita Injil, ada kabar baik aku kasih kamu. Aku taruh isi hukum Taurat ada dalam hati mereka. Hingga walaupun mereka belum pernah mendengar isi daripada hukum Taurat, tapi guidance, pimpinan Tuhan lewat hati dan hati nurani itu sudah ada. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah orang yang misalnya masih primitif, modernisasi belum masuk di situ, Injil ataupun agama manapun belum masuk. Saya mau bertanya, apakah pasti orangnya akan bersikap yang merusak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Mereka tahu kalau itu ada sepeda motor di tepi jalan, walaupun lupa terkunci, mereka tidak akan mengambil. Dari mana mereka tahu itu tidak boleh dilakukan, mencuri itu. Karena Tuhan taruh dalam hati mereka hukum Taurat. Itu sebabnya mereka tidak tahu hukum Taurat, tapi melaksanakan hukum Taurat. Ini yang penting, melaksanakan apa yang disebut dalam hukum Taurat. Ya, jadi bukan banyaknya pengetahuan kita tentang hukum Tuhan, pengenalan mengenai Tuhan itu yang penting. Tapi melaksanakan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu jauh lebih berfaedah. Ya. Jadi itu sebabnya pada, maaf istilah saya, suku-suku primitif. Maksudnya orang yang agama Islam belum masuk situ, Hindu belum masuk situ, Buddha belum, Kristen belum, Katolik belum. Loh, kok orangnya apa ya, santun, orangnya baik. Dari mana mereka bisa tahu begitu? Karena
Allah menaruh dalam hati mereka pengertian-pengertian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Memang mereka tidak mengenal Tuhan, tapi perilaku-perilaku yang harus muncul, itu Tuhan sudah taruh. Hingga walaupun Injil ataupun agama manapun belum masuk ke daerah itu, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan kadang-kadang orang yang beragama kalah sama mereka dalam tindakan. Kadang-kadang. Ya, itu harus menjadi apa ya, warning kepada kita. Ya, jangan kita tahu banyak firman, tapi kurang di dalam pelaksanaan. Nah, jadi dengan dua parameter ini Tuhan mengadili kita. Termasuk memfitnah dan sebagainya, orang suku primitif ngerti. Dari mana? Injil belum. Lalu agama lain juga belum masuk. Dari mana? Karena Tuhan taruh di hati mereka. Hingga dimaksud supaya Injil sudah masuk atau belum. Semua orang yang ada di muka bumi bisa rukun, tidak saling menghancurkan satu sama lain. Itu. Berarti kita harus bersyukur ya Pak Gun karena kita memiliki hukum. Betul. Ya. Karena sudah ada rambu-rambunya, tinggal kita menjalankan. Jelas, ya. Gitu. Karena kalau kita tidak punya rambu-rambu, tidak punya hukum yang mengatur, yang memberitahukan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak baik, kita bisa jatuh ya. Karena kita nggak punya pengalaman, kita melakukan sesuatu. Tadi kan Pak Gun bilang berbicara tentang hati nurani, tapi kan ada orang-orang yang kemudian aduh bingung ini benar apa enggak, boleh apa enggak gitu. Akhirnya dia menjalankan sesuatu yang sebenarnya kemudian merugikan dia gitu. Tapi kita bersyukur kalau kita punya hukum dan berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bukan cuma tahu apa yang Tuhan inginkan, tetapi kita juga menjalankan hukum Tuhan itu begitu ya. Supaya bukan berapa banyak yang kita tahu tetapi seberapa yang kita laksanakan dalam hidup kita. Tadi Pak Gun berbicara mengenai hati nurani ya. Hati nurani artinya hukum itu ada di dalam hati. Tuhan menaruh dalam hati kebenaran. Kemudian kita menjalankan dalam hidup kita. Itu harus ditaati ya Pak Gun ya. Karena kalau hati nurani kita ngomong jangan loh, nggak boleh begini. Tapi kita bolak-balik melanggar, maka bisa istilahnya mati begitu hati nuraninya. Ya, jadi gini, itu kan Tuhan Roh Kudus bekerja lewat itu. Dia memberi apa? Hati yang berdebar-debar ketika pertama kali melakukan apa? Melakukan perbuatan yang tidak baik. Rencana membunuh, rencana merampas milik orang lain. Untuk pertama kali ada ini. Ini suara batin yang Tuhan taruh. Gitu. Membuat apa ya? Gak nyaman gitu. Bahkan orang yang sangat-sangat saleh itu bisa sampai gak bisa tidur karena punya rencana seperti itu. Tapi kalau seseorang itu menolak dorongan yang ada di hati nurani itu, bolak-balik, maka akan tiba saatnya di mana hati nurani itu sudah tidak bicara lagi. Ketika kita mau mengambil harta orang lain, pertama kali bisa saja tangan kita itu gemeter. Kita tidak sejahtera, keringat dingin. Tapi kalau itu sudah 7, 10 kali kita lakukan. Sudah tidak ada keringat dingin, tidak ada gemeter, sudah ambil dan kemudian kita bisa tidur nyenyak. Yang penting tidak ketahuan siapapun bahwa kita pencurinya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Kepada yang ada Taurat, ikuti Taurat. Kepada yang tidak ada Taurat, aku taruh di hati. Berarti semua orang mendapat apa ya? Hukum yang sama itu. Kecuali pengenalan kepada Tuhan itu hanya lewat Yesus Kristus. Itu yang mereka tidak tahu. Tapi tata tertib hukum bermasyarakat mereka tahu. Mereka tahu. Kalau itu bolak-balik, istilahnya Roh Kudus ditolak terus. Kan itu debaran-debaran semacam itu kan, itu bicara mengenai Roh Kudus, janganlah, jangan.
Kamu belum kenal Tuhan yang benar, tapi aku berkata jangan. Gitu. Nah, kalau dia terus-terusan, kepekaan mengenai pimpinan roh itu hilang. Udah dia ngambil barang orang sudah tanpa ada perasaan bersalah. Itu yang saya sampaikan. Nampaknya waktu membatasin kita untuk membicarakan lebih lanjut. Kita bertemu minggu depan. Ya, minggu depan kita akan ada pertemuan tanggal 17. Itu PA kembali. Ya, kita sudah sepanjang bulan Januari kita off. Nah ini untuk bulan Februari secara khusus tanggal 10, tanggal 17 itu secara berurutan ada pemahaman Alkitab. Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan diri. Kami datang pada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur terima kasih kami boleh mengerti kebenaran firman. Biar pengertian firman ini memberi kami tuntunan hidup kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang mendengarkan, biar mereka boleh mendapat berkat lewat kebenaran firman yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.